Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tahiyum Mayang Sari, Eskom Mkom. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang model-model perangkat lunak. Nah, apa itu model perangkat lunak? Jadi, model perangkat lunak ini merupakan cara untuk memproses sebuah perangkat lunak mulai dari nol, ya, mulai dari awal menjadi sebuah perangkat lunak yang siap untuk digunakan. Nah, di mana model proses untuk rekayasa perangkat lunak ini dipilih berdasarkan sifat aplikasi dan proyeknya, metode, dan alat-alat bantu yang akan dipakai. Jadi model apa yang kita gunakan itu tergantung dari aplikasi dan proyek yang akan kita bangun. Nah, apa aja model dari perangkat lunak? Di sini ada 4. Yang pertama yaitu model waterfall, yang kedua model prototype, yang ketiga model rad, yang keempat model spiral. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang model waterfall. Nah, model waterfall sering juga atau lebih dikenal dengan model air terjun. Nah, apa itu waterfall? Yaitu model proses yang pertama kali diperkenalkan ya. Nah, sangat mudah untuk dimengerti dan sangat mudah untuk digunakan. Dalam metode waterfall ini, setiap fase harus diselesaikan sebelum fase berikutnya dapat dimulai dan tidak ada fase yang tumpang tindih gitu ya. Nah, model waterfall ini sendiri adalah pendekatan dari SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi untuk waterfall ini tahapannya itu beruntun di mana kemajuan kegiatan dilihat sebagai bentuk aliran dari atas terus ke bawah seperti air terjun ya. Nah, jadi melewati beberapa fase. Jadi fasenya itu bertahap dari satu diselesaikan satu dulu baru bisa lanjut ke fase yang kedua. Dari dua selesai dua baru bisa lanjut ke fase yang ketiga. Begitu juga seterusnya gitu. Nah, ini contoh dari waterfall ya. Yang pertama yaitu analisis. Nah, kita selesaikan dulu analisisnya, yang setelah itu baru lanjut ke fase desainnya. Setelah desain selesai, baru masuk ke pengkodean. Setelah pengkodean selesai, baru masuk ke pengujian. Setelah pengujian, baru penerapan program dan pemeliharaannya. Jadi tidak ada dari analisis langsung ke pengkodean, dari pengkodean balik lagi ke desain, itu nggak ada. Jadi dia berurutan dari fase 1 ke fase 2, 3, dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan model waterfall. Oke, untuk model yang kedua yaitu model prototype. Nah, model prototype adalah versi sistem atau bagian dari sistem yang dikembangkan dengan cepat untuk memeriksa persyaratan atau kelayakan dari beberapa keputusan desain yang diminta oleh klien. Prototipe juga memberi ruang kepada pengguna untuk merasakan kondisi sebenarnya dari sistem yang akan dikembangkan. Nah, model prototipe ini merupakan bentuk model sistem yang belum utuh menjadi sebuah hasil desain. Jadi dia masih berbentuk uh, separuh jadi lah gitu ya. Nah, masih berbentuk desain awalnya, belum selesai full gitu. Nah, prototipe ini berguna ketika klien atau pengembang tidak yakin dengan persyaratan atau algoritma, efisiensi, aturan bisnis, waktu respon, dan lain sebagainya. Nah, dalam pembuatan prototipe, klien terlibat dalam proses pengembangan yang menentukan kemungkinan penerimaan klien terhadap implementasi akhir dari perangkat lunak yang dibuat. Nah, di sini ada uh, prototipenya ya. Nah, yang pertama yaitu mendengarkan pelanggan, yang kedua membangun memperbaiki market, yang ketiga uji pelanggan mengendalikan market. Nah, lanjut ke model berikutnya yaitu model RAD.
atau Rapid Application Development. Nah, adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sequential linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek ya. Nah, model RAD ini adalah adaptasi kecepatan tinggi dari model sequential linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Model RAD juga menekankan pada penyelesaian proyek dalam jumlah kecil. Jika proyeknya besar, itu dibagi menjadi serangkaian proyek yang lebih kecil lagi. Nah, ini fase dari model RAD ya. Yang pertama yaitu ada fase pemodelan bisnis, yang kedua pemodelan data, pemodelan proses, pemodelan aplikasi, dan pemodelan pengujian dan turnover ya. Nah, masuk ke yang pertama dulu ya, yaitu pemodelan bisnis, yaitu aliran informasi di antara fungsi-fungsi bisnis dimodelkan dengan suatu cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, informasi apa yang mengendalikan proses bisnis, informasi apa yang akan muncul. Nah, itu termasuk ke dalam fase pemodelan bisnis. Selanjutnya, pemodelan data yaitu aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase bisnis modeling disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis tersebut. Yang ketiga yaitu pemodelan proses, di mana aliran informasi didefinisikan di dalam fase data modeling dan ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi implementasi sebuah fungsi bisnis. Selanjutnya pembentukan aplikasi, di mana RAD mengasumsikan pemakaian teknik generasi keempat ya. Selain menciptakan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga yang konvensional, RAD lebih banyak memproses kerja untuk memakai komponen program yang ada. Nah, selanjutnya pengujian dan turnover. Oke, lanjut ke model yang keempat, yaitu model spiral. Model spiral merupakan yang awalnya ya diusulkan oleh Bohm adalah model proses perangkat lunak yang evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sequential linear. Yang mana di dalam model spiral, perangkat lunak dikembangkan di dalam suatu deretan pertambahan. Adapun tujuan dari model spiral ini adalah untuk menekankan kepada manajemen untuk mengevaluasi dan menyelesaikan risiko dalam proyek perangkat lunak. Nah, ada berbagai aspek risiko dalam proyek perangkat lunak, adalah yang pertama, penyimpangan proyek, perubahan persyaratan, kehilangan personil, proyek utama ya, keterlambatan perangkat keras yang diperlukan, persaingan dengan pengembang perangkat lunak lain, dan terobosan teknologi yang membuat proyek menjadi usang. Nah, ini adalah model dari spiral ya. Nah, inilah contohnya. Model spiral ini menjadi sebuah pendekatan yang realistis bagi perkembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Karena perangkat lunak terus bekerja selama proses bergerak. Pengembang dan pemakai memahami dan beraksi lebih baik terhadap risiko dari setiap tingkat evolusi. Nah, sekian materi singkat dari saya tentang model perangkat lunak. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.